Berikut adalah pertanyaan umum terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih. Apa itu Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih? Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih adalah lembaga ekonomi beranggotakan masyarakat desa yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Apa tujuan utama pembentukan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih? Tujuannya antara lain memperkuat perekonomian desa, meningkatkan nilai tukar petani, menekan inflasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan inklusi keuangan. Apa dasar hukum pembentukan koperasi ini? Pembentukan koperasi didasarkan pada berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang telah diubah beberapa kali, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan menteri terkait. Apa saja mekanisme pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih? Mekanismenya meliputi 3 pendekatan: pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang telah ada, dan revitalisasi koperasi tidak aktif. Bagaimana cara penamaan koperasi desa atau kelurahan merah putih? Nama harus diawali dengan kata koperasi, diikuti dengan frasa desa atau kelurahan merah putih, dan diakhiri dengan nama desa kelurahan setempat, misalnya Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih Karangrejo. Apa yang dimaksud dengan pra-pendirian koperasi? Pra-pendirian mencakup tahap awal di mana calon pendiri bersama Badan Permusyawaratan Desa atau Kelurahan mengadakan musyawarah untuk menyusun rancangan usaha, menentukan kebutuhan modal, dan menyepakati partisipasi modal. Bagaimana proses musyawarah desa atau kelurahan dalam pembentukan koperasi? Musyawarah desa atau kelurahan dilakukan untuk membahas rencana pendirian, menyampaikan rancangan usaha, model bisnis, mitigasi risiko, dan menentukan kebutuhan modal yang bentuk ditetapkan melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Apa itu rapat pendirian koperasi? Rapat pendirian adalah pertemuan yang dihadiri oleh sebanyak-banyaknya masyarakat desa atau kelurahan untuk membahas dan menetapkan pokok-pokok pendirian seperti nama, alamat, maksud dan tujuan, permodalan, dan susunan pengurus atau pengawas. Bagaimana tata cara pendirian koperasi baru? Pendirian koperasi baru dimulai dari musyawarah desa atau kelurahan khusus, dilanjutkan dengan rapat pendirian, penyusunan notulen rapat, dan pengajuan pembuatan serta pengesahan akta pendirian melalui notaris pembuat akta koperasi. Apa peran notaris pembuat akta koperasi? Notaris pembuat akta koperasi berperan membuat dan mengesahkan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, serta dokumen hukum lain yang diperlukan dalam pendirian dan pengelolaan koperasi. Apa itu simpanan pokok dan simpanan wajib? Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetor saat menjadi anggota dan tidak dapat diambil kembali, sedangkan simpanan wajib adalah simpanan berkala yang juga tidak dapat dicairkan selama keanggotaan. Bagaimana proses pengesahan akta pendirian koperasi? Pengesahan dilakukan oleh notaris pembuat akta koperasi melalui sistem SAPH dengan menyerahkan dokumen seperti notulen rapat, berita acara pendirian, bukti penyetoran modal, dan rencana kerja koperasi. Apa itu SAPH? SAPH adalah sistem administrasi badan hukum, adalah platform layanan elektronik untuk pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Bagaimana mekanisme pengembangan koperasi yang telah ada? Pengembangan dilakukan dengan rapat anggota untuk perubahan anggaran dasar, penyesuaian nama dan jenis usaha sesuai dengan program koperasi desa atau kelurahan merah putih, serta pengajuan perubahan melalui notaris pembuat akta koperasi. Apa yang dimaksud dengan revitalisasi koperasi? Revitalisasi adalah proses mengaktifkan kembali koperasi yang tidak aktif dengan pendampingan, identifikasi potensi, dan penyelenggaraan rapat anggota untuk mengembalikan status aktifnya.
Apa saja dokumen pendukung yang diperlukan dalam rapat pendirian? Dokumen pendukung setidaknya meliputi daftar hadir, fotokopi KTP pendiri, notulen rapat, dan berita acara pendirian. Bagaimana koperasi mengurus NPWP dan NIB? Setelah akta pendirian disahkan, koperasi mengurus nomor pokok wajib pajak di kantor pelayanan pajak dan mendaftarkan hak akses pada Online Single Submission (OSS) untuk memperoleh nomor induk berusaha. Apa saja jenis usaha yang dapat dijalankan oleh koperasi desa atau kelurahan Merah Putih? Jenis usaha meliputi outlet gerai sembako, apotek desa atau kelurahan, kantor koperasi, unit simpan pinjam, klinik desa atau kelurahan, cold storage, logistik, serta usaha lain sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Bagaimana koperasi memanfaatkan teknologi digital? Koperasi dianjurkan mengoptimalkan teknologi digital, misalnya dengan memiliki situs web berdomain KOP.id untuk memperkuat identitas dan integrasi dalam ekosistem koperasi. Bagaimana tata cara penyelenggaraan rapat anggota dalam koperasi? Rapat anggota diselenggarakan untuk mengambil keputusan penting seperti perubahan anggaran dasar, pengesahan laporan keuangan, pembagian sisa hasil usaha dengan ketentuan quorum dan tata tertib yang telah ditetapkan. Apa peran musyawarah desa atau kelurahan khusus dalam pembentukan dan pengembangan koperasi? Musyawarah desa atau kelurahan berfungsi sebagai forum konsultasi awal untuk mendapatkan dukungan dan kesepakatan dari masyarakat serta menyusun rancangan usaha yang mendasari pendirian dan pengembangan koperasi. Apakah semua koperasi wajib menggunakan domain KOP.id? Baik koperasi yang sudah memiliki website sendiri maupun yang belum, semua dianjurkan beralih ke domain KOP.id sebagai identitas koperasi digital agar aktivitas digitalnya terhubung dalam digitalisasi koperasi. Bagaimana cara mendaftar domain KOP.id? Untuk mendaftar domain KOP.id, koperasi perlu mengajukan permohonan melalui platform resmi ini yang telah ditentukan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyimak tayangan ini. Semoga pertanyaan-pertanyaan umum dan penjelasannya yang tersedia di website Koperasi Desa Merah Putih ini yang saya bacakan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan untuk kita semua yang saat ini sedang berproses untuk melakukan pendirian Koperasi Desa Merah Putih sebagaimana instruksi Presiden untuk mensejahterakan masyarakat untuk kemandirian bangsa Indonesia.